Hai Passengers, kembali lagi di Utopidas dengan aku Alia. Nah, di leads kali ini aku akan membahas mengenai mental illness dan jenis gangguannya. Jadi sebelum kita masuk ke jenis-jenis gangguannya, aku akan beritahu Passengers apa sih mental illness itu. Jadi mental illness itu sering disebut dengan gangguan mental. Ya ialah suatu kondisi di mana seseorang merasakan gejala-gejala yang menyerang fisik dan psikis dan berkaitan dengan emosi. Nah, tapi ini Passengers masih banyak sampai saat ini masyarakat yang menyangkut pautkan kondisi ini dengan orang gila. Padahal sebenarnya tidak. Nah, jadi penting untuk kita merubah stereotip masyarakat mengenai penderita gangguan mental yang berkali-kali disangkut pautkan dengan orang gila. Nah, orang-orang yang menderita gangguan ini membutuhkan dukungan dan kata-kata penyemangat, bukan malah cacian dari masyarakat yang bisa membuat kondisi mereka semakin down dan semakin parah. Nah, jadi kita langsung aja mulai ke jenis mental illness yang pertama. Nah, yang pertama itu ada anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Nah, umumnya disebabkan oleh pengaruh faktor lingkungan yang membebankan pikiran dan memicu stres. Nah, akibat dari gangguan ini itu ada penderita merasa gelisah tanpa henti dan rasa takut tanpa alasan yang pasti. Nah, penderita gangguan ini cenderung gampang merasa lelah, terus kesulitan untuk berkonsentrasi, sensitif, dan tidur yang tidak tenang. Nah, biasanya anxiety disorder ini dialami oleh remaja yang belum matang dalam hal usia dan pola pikir. Nah, adapun contoh-contoh gangguan kecemasan, yaitu gangguan panik. Nah, penderita biasanya mengalami teror yang tiba-tiba atau perasaan yang akan segera terjadinya bencana. Kemudian ada fobia. Nah, fobia ini ada banyak jenisnya. Antara lain itu fobia sederhana, di mana penderita biasanya mengalami ketakutan yang tidak proporsional terhadap objek. Kemudian ada fobia sosial, yang menyebabkan penderita takut menjadi subjek penelitian orang lain. Lalu ada juga agorafobia, di mana penderita ketakutan atas tempat dan situasi yang dapat menyebabkan kepanikan, tidak berdaya, ataupun malu. Ada juga obsesif kompulsif atau OCD atau OCD. Nah, penderita memiliki obsesi dan dorongan. Nah, dengan kata lain, pikiran yang terus-menerus stres atau obsesi dan dorongan kuat untuk melakukan tindakan berulang seperti mencuci tangan atau paksaan. Nah, kemudian itu ada post traumatic stress disorder atau PTSD atau PTSD. Nah, hal ini dapat terjadi setelah seseorang mengalami peristiwa traumatis, sesuatu yang mengerikan atau menakutkan yang mereka alami. Nah, penderita mungkin merasa takut bahwa mereka tidak memiliki kendali atas apa yang terjadi. Jenis yang kedua itu ada skizofrenia. Gangguan ini adalah kondisi yang sangat kompleks. Skizofrenia ini biasanya dimulai antara usia 15 sampai 25 tahun. Skizofrenia memiliki gejala negatif dan positif. Positifnya itu termasuk delusi, gangguan pikiran, dan halusinasi. Negatifnya termasuk penarikan diri, kurangnya motivasi, dan suasana hati yang datar atau tidak pantas. Nah, individu memiliki pikiran yang tampak terpecah-pecah juga kesulitan memproses informasi. Nah, orang-orang yang mengalami gangguan ini sulit membedakan antara dunia ilusi dan kenyataan, sehingga tidak jarang ditemui penderita yang sering bicara sendiri, bertingkah laku aneh, dan lain-lainnya. Yang ketiga itu adalah gangguan mood, atau biasa dikenal dengan gangguan afektif atau gangguan depresi. Nah, orang dengan kondisi ini memiliki perubahan suasana hati yang signifikan, umumnya melibatkan kegembiraan atau depresi. Adapun contoh-contoh gangguan mood meliputi depresi berat. Penderita biasanya tidak lagi tertarik dan tidak lagi menikmati aktivitas yang dulunya ia sukai. Ada periode kesedihan yang ekstrim atau berkepanjangan. Kemudian itu bipolar. Gangguan ini sebelumnya dikenal sebagai penyakit manik depresi atau depresi manik yang penderita biasanya beralih dari episode euforia atau mania ke depresi atau putus asa. Dan yang terakhir itu ada depresi persisten. Gangguan ini sebelumnya dikenal sebagai distrofia dan merupakan depresi kronis ringan yang jangka panjang. Penderita biasanya memiliki gejala yang mirip dengan depresi berat, tetapi pada tingkat yang lebih rendah.
Jadi sekian di video Pidas kali ini. Semoga informasi yang aku berikan dapat bermanfaat kepada passenger semua. Sampai jumpa di video Pidas selanjutnya. Bye-bye.